Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu yang cantik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Agus yang warahmatullahi ganteng. wabarakatuh. Saya merasa ganteng sendiri nih di Ya, sini nih. satu-satunya pria. Ya Iya itu, ya. gimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah Baik, baik di sela alhamdulillah. kesibukan Ya, kita ya Bu ya. siap, siap, siap. Hari ini saya lihat Bu Endang ingin melakukan coaching ya Ya, siapa sama Agus? Bu Prilly ya. Nggih. Nah, Bu Endang, saya di sini selaku observator, ingin mengobservasi terkait dengan dialognya ibu nanti. Nggih. Si coaching itu Bu Endang. Jadi saya ingin mencoba ngobrol sedikit nih sama Bu Endang. Iya, Pak Agus. Ya, bagaimana pengalaman Bu Endang terkait dengan coaching-coachingnya lalu. Nah, dari proses Bu Endang komunikasi melakukan coaching kesekian kalinya sampai dengan ini mungkin yang kedua atau bahkan yang ketiga, sebenarnya kompetensi yang Bu Endang inginkan atau kuasai dalam proses coaching itu apa sih Bu Endang? Ya, Pak Agus, saya ingin mempertajam diri saya untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Itu saya merasa agak kurang kayaknya di situ, Pak Agus. Mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Endang ya. Siap. Nah, dalam proses pertanyaannya berbobot ini Bu Endang, sebenarnya menurut Bu Endang pertanyaan berbobot itu yang seperti apa sih Bu Endang? Pertanyaan berbobot menurut saya itu pertanyaan yang bisa membuat hati coach saya itu tergerak untuk menjawab semua pertanyaan saya itu sesuai dengan dirinya, sesuai dengan hati nuraninya, secara terbuka, nggak ada yang ditutupi. Maka tujuan dari coaching ini kan membantu agar coaching mendapatkan solusi gitu, jadi bisa terjawab semua apa solusinya dapat gitu Pak, kalau coachingnya terbuka. Oh, siap. Jadi menurut Bu Endang, bagaimana proses pertanyaan itu berhasil atau observasi itu dilakukan itu ketika si coach itu luas lah dalam proses curhat ke ibu begitu ya, untuk menghasilkan kesimpulan itu. Nah, dari tiga kompetensi si coaching itu kan present, kehadiran ibu sebagai coach, kehadiran ibu sebagai teman mungkin dianggap dan sebagainya itu, terus kemudian yang kedua mendengarkan, kompetensi yang ketiga inilah yang ibu ingin tajamkan ya. Betul. Nah, dari proses itu saya menyimpulkan bahwasanya ketika ibu nyatakan berhasil itu ketika si coaching itu menyampaikan apa yang memang harusnya disampaikan oleh si coaching itu. Siap Bu Endang. Nanti saya coba membantu Bu Endang dalam proses ibu coaching ini. Saya mencatat kira-kira sejauh mana kemampuan Bu Endang dalam proses memunculkan sebuah pertanyaan agar si coaching ini bisa mengeluarkan pendapatnya. Seperti itu. Silakan Bu Endang. Siap. Dimulai saja. Terima kasih atas kesempatannya Pak Agus. Siap. Selamat sore Bu Prilly. Sore Bu Endang. Apa kabar hari ini? Baik selalu alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Bu Prilly ngubungin saya ya? Iya. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Saya pengen ngobrol-ngobrol aja. Apa sih? Sharing gitu Bu, berdiskusi tentang kemampuan saya sebagai seorang guru bahasa Inggris gitu. Karena saya merasa bahwa saya sebagai guru bahasa Inggris itu masih sangat kurang gitu loh. Ya walaupun saya menyadari sih bahasa Inggris sudah bukan bahasa ibu kita kan sebagai bahasa asing, tetapi karena saya guru bahasa Inggris, saya harus mumpuni gitulah Bu untuk menguasai bahasa Inggris ini secara maksimal untuk diajarkan ke siswa saya gitu. Dan saya merasa saya masih kurang gitu untuk itu, karena saya melihat masih banyak teman-teman guru yang kayaknya lebih hebat dari saya gitu. Baik. Itu sih Bu. Mohon izin please, saya nanti sambil boleh menulis? Boleh Bu. Jadi ini tujuan kita hari ini membahas bagaimana supaya kompetensi Bu Prilly meningkat ya dalam mengajar bahasa Inggris. Ya, baik. Bu Prilly, adakah hambatan yang Ibu rasakan dalam mencapai tujuan Ibu tadi? Hambatannya ya saya merasa masih kadang kurang menguasai beberapa kata vocabulary dalam bahasa Inggris gitu, kadang masih ada sih salah dalam mempronounce pronounce tuh bahasa Indonesianya pronounce, mengucapkan kata dalam bahasa Inggris kayak gitu. Nah itu kan menurut saya kompetensi profesional sebagai seorang guru bahasa Inggris, karena saya sering kadang saya
dengar orang kan guru bahasa Inggris tapi gayanya medok Jowo, nah kayak gitu, atau aksen-aksennya. Hal itulah yang saya tuh pengen lebih baik lagi, seperti itu sih Bu, hambatannya atau masalah yang saya hadapi, saya merasa kurang gitu di situ gitu sih. Atau juga cara saya mungkin mengajarkan bahasa Inggris supaya tahu bagaimana mengajarkan bahasa Inggris dibanding mata pelajaran lain, pasti beda ya. Iya. Karena kalau mata pelajaran lain kan pengantarnya bahasa Indonesia, nah bahasa Inggris ini kan bahasa Inggris, jadi harus tahu apa ya, kemampuan anak itu ini sebagai bahasa asing kayak gitu sih Bu. Baik, Ya. Bu Prilly, sekarang rasa Ibu gimana dengan keadaan yang seperti itu? Ya, saya merasa bahwa saya belum maksimal sekali untuk menjadi guru bahasa Inggris bagi anak didik saya gitu. Makanya ingin memaksimalkan Iya, ya. betul. Baik, Bu Prilly kira-kira mempunyai solusi tidak? Bagaimana cara memaksimalkan kira-kira? Ya dari sebenarnya udah beberapa tahun lalu saya pengen kuliah lagi gitu, Kuliah S2 lagi, bahasa ya. Inggris, karena ya itu tadi saya bahkan pengen kedepannya kok bisa jadi dosen gitu kan. Ya. Karena kayaknya kalau jadi dosen tuh kok pintar sekali gitu, Ya, banyak sekali keilmuan. Nah itu salah satunya ya, saya pengen kuliah gitu, S2 gitu sih Bu, supaya saya mengetahui seluk-beluk lebih dalam lagi tentang ilmu pengajaran bahasa asing, khususnya bahasa Inggris gitu. Baik, jadi peningkatan kompetensi nanti Bu Prilly rencananya dan sedang kuliah ya Bu Prilly? Iya, itu saya lakukan. Mungkin hal lain selain kuliah itu ya saya pengen ke depannya lebih sering mengikuti webinar sih oleh guru bahasa Inggris, tapi yang diadakan oleh komunitas atau lembaga-lembaga dari luar negeri sih, orang-orang asing seperti itu sih, khususnya dalam dunia pendidikan gitu sih Bu. Baik, adakah rencana Ibu, bagaimana rencana Ibu dalam mencapai tujuan Ibu tadi? Rencananya yang sekarang kira-kira direncanakan apa Bu Prilly? Ya saya harus ikut kuliah itu mungkin Kuliah ya. tadi ya. Kuliah dan webinar tadi ya. Iya, mengikuti webinar atau sering menonton video-video di YouTube kali ya tentang cara pengucapan atau pengajaran bahasa Inggris, tapi memang saya nontonnya benar-benar orang bule asli atau penutur asli gitu, bukan orang Indonesia sih, itu harapan saya ke depannya. Itu Bu. Baik. Sekarang berarti Ibu sudah melaksanakan kuliah dan kadang-kadang juga ikut webinar sekarang. Betul ya. Berarti ya ini sudah Ibu lakukan ya? Iya, kalau kuliah ini sedang berjalan baru sekitar 2 bulan gitu Bu. Berarti kita melihat hasilnya, perubahan, apakah meningkat kompetensi Ibu itu kira-kira kapan? Setelah lulus kuliah kali ya. Setelah lulus kuliah nanti. Iya, berarti saya bisa melihat perkembangannya nanti setelah Bu Prilly kuliah, Ibu ngehubungin saya, ngabarin gitu ya, bahwa sudah tercapai ini karena kan kompetensinya. Ya paling nggak dalam 1 tahun lah ke depan, nggak sampai 2 tahun, nggak sampai lulus kuliah sih ya. Mungkin dalam 1 tahun ke depan ini kan mata kuliah lumayan padat gitu. Nah di situ banyak sekali mata kuliah yang memang mengajarkan kita bagaimana mengajarkan bahasa asing gitu, mengenal psikologi anak, interaksi sosial dalam belajar bahasa, seperti itu sih Bu. Mungkin ya 1 tahun inilah saya ingin mencoba dan ingin lebih baik lagi gitu setelah mendapatkan ilmu di bangku kuliah gitu. Baik Bu Prilly, sekarang rasanya bagaimana Bu Prilly? Dingin, tenang, seger. Berarti ada perbedaan sebelum tadi curhat ya? Iya, insya Allah Bu. Baik. Berarti bisa menyimpulkannya Bu Prilly. Ya. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi Bu Prilly tadi? Caranya bagaimana? Kesimpulannya ada kan ya Bu Prilly? Saya harus benar-benar serius kuliah, menyelesaikan kuliah saya dalam waktu 2 tahun lah, harus lulus. Kemudian saya harus sering mengikuti webinar tentang pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa Inggris dari lembaga atau komunitas dari luar negeri, dan lebih banyak belajar melalui video-video di YouTube ya, yang dimana presenternya atau pembicaranya adalah penutur asli bahasa Inggris tersebut. Itu sih 3 hal itu sih yang saya pengen lakukan Bu. Baik. Sudah mendapatkan kesimpulan dan solusi, komitmennya kayak mana Bu Prilly? Harus kuliah gitu. Ya.
Jadi harus ya Bu Prilly iya, ya, semangat dari gitu. dalam diri dan Iya, saya betul. memberikan semangat untuk Bu Prilly. Iya, terima kasih. Ya, baik, ada yang disampaikan lagi Bu Prilly? Tidak ada sih Bu, mungkin itu cukup sudah solusinya. Baik, terima kasih banyak Bu Sama-sama, Prilly Bu sudah Endang. mau Terima kasih berbagi juga. rasa dengan saya. Iya. Dan semoga pertemuan kali ini mendapatkan wawasan, mendapatkan Ibu Prilly menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih juga Bu Endang sudah Terima kasih. mendengarkan. Selamat sore. Sore. Wah, luar biasa sekali nih hasil komunikasinya. Saya melihat komunikasi antara Bu Prilly dan Bu Endang ini seperti kakak adik aja nih. Alhamdulillah. Terima kasih Begitu, Pak siap. Agus. Jadi Bu Endang dari komunikasinya Ibu di awal mengatakan bahwasannya yang ingin dibahas atau ditingkatkan kompetensinya adalah pertanyaan berbobot. Saya tidak melihat kekurangan Ibu dalam komunikasi tadi loh Bu. Alhamdulillah, Artinya luar Pak Agus, biasa terima Ibu anungkan kasih. ya Bu ya. Cuman dari proses dialog ini tadi yang mungkin saya sedikit berikan masukan adalah mungkin poin-poin yang penting itu Ibu catat begitu ya, sehingga dari poin-poin itu bisa Ibu sampaikan apa yang menjadi poin penting atau kesimpulan dari apa yang ingin dikeluarkan intrinsiknya dari Bu Prilly itu sendiri. Siap, Ya Pak begitu. Agus. Jadi begini Bu Endang, selain daripada kompetensi memunculkan pertanyaan yang berbobot nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu tingkatkan terkait dengan proses coaching ini? Iya. Kalau menurut saya kelemahan saya hanya itu tadi Pak Agus. Kalau yang lain lagi kan tinggal dua ya, yang masalah present dengan Betul, Ibu, menjadi luar biasa pendengar itu. yang baik. Kalau menurut saya itu pendengar yang setia dan pendengar yang baik kalau ada orang curhat Pak Agus. Ya, terbukti dari tadi yang saya melihat itu. Ya, alhamdulillah Luar kalau biasa. begitu. Oke, siap. Jadi siap. cukup yang tadi ya kekurangan saya Pak Agus Siap, ya. siap. Mungkin dengan Ibu terus melakukan coaching, Ibu dipercaya sebagai sahabat, terus Ibu sering mendengarkan video-video di YouTube, Ibu pasti akan meningkatkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Bu Endang. Terima kasih banyak juga, Bu Pak Prilly. Terima kasih Agus juga, akan Pak. masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru Salam penggerak. guru penggerak.